Shalom dan puji Tuhan, kita bersuah lagi dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat, pelajaran yang ke-11 yang bertajuk Dari Pertempuran kepada Kemenangan. Untuk memulai pelajaran Sekolah Sabat kita saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik, karena bersama dengan kami dalam pembelajaran Sekolah Sabat kami hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi saudara, saya mengucapkan terima kasih dan puji Tuhan karena saudara terus bersama dengan saya dalam ringkasan pelajaran Sekolah Sabat setiap minggu. Moga ringkasan ini boleh menjadi berkat untuk kita semua. Dan terima kasih karena subscribe channel ini, moga menjadi berkat juga kepada teman-teman yang lain. Mari kita teruskan dengan pertanyaan utama Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Apa pertempuran ini sebenarnya? Bagaimana ia berlaku? Bagaimana kita boleh menang dalam pertempuran ini? Apa kekuatan kita? Juga di screen saudara, saya paparkan ayat-ayat Alkitab yang membantu kita dalam pelajaran Sekolah Sabat pada minggu ini. Ayat hafalan kita terdapat di dalam Daniel 10 ayat 19 yang mengatakan, Hai engkau yang dikasihi, janganlah takut, sejahteralah engkau, jadilah kuat, ya jadilah kuat. Juga saudara, seperti biasa dalam buku Daniel ini, saya paparkan di screen garis besar Daniel pasal yang ke-10. Di mana saudara? Daniel 10 ini adalah khususnya bagaimana Daniel dikunjungi oleh utusan Allah. Kemudian bagaimana Mikael menolong malaikat itu. Daniel 10 memperkenalkan kesimpulan penglihatan Daniel yang diteruskan di dalam bab 11 dan 12. Kita telah diberitahu sejak dari permulaan bahwa penglihatan ini berkaitan dengan kesusahan yang besar. Daniel 10 ayat 1. Kemudian Daniel 11 menyatakan beberapa perincian mengenai dengan konflik ini. Sementara Daniel 10 memperlihatkan dimensi kerohaniannya dan memaparkan bahwa di sebalik peristiwa peperangan duniawi itu bergolak satu konflik kerohanian di alam semesta. Sementara kita mengkaji atau mempelajari bab ini, kita akan melihat bahwa apabila kita berdoa, kita terlibat dalam konflik kosmik ini dalam cara yang membawa kesan yang mendalam. Namun kita tidak bersendirian dalam perjuangan kita. Yesus bertempur melawan syaitan bagi pihak kita. Kita akan belajar bahwa pertempuran utama yang kita sertai bukanlah melawan kuasa manusia dunia, tetapi kuasa kegelapan. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus beberapa abad selepas Daniel, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Di akhirnya nanti, kejayaan kita dalam konflik ini terletak pada Yesus Kristus yang seorang diri mengalahkan syaitan di kayu salib. Itulah pengenalan Sekolah Sabat kita saudara, khususnya Daniel pasal yang ke-10 ini. Nah saudara, kita lihat di screen topik-topik perbincangan yang kita akan bahas supaya kita akan lebih mengerti apa yang dimaksudkan dalam pelajaran Sekolah Sabat kita pada minggu ini. Di mana di screen saudara, Daniel berpuasa dan berdoa sekali lagi. Kemudian penglihatan tentang putra. Kemudian dijamah oleh malaikat. Kemudian topik keempat, konflik besar. Kemudian kelima, putra yang berkemenangan. Kita langsung ke tajuk yang pertama, yaitu Daniel berpuasa dan berdoa sekali lagi. Ayat ini kita boleh baca dalam Daniel 10 ayat 1 hingga 3. Pertanyaannya ialah, mengapa Daniel berpuasa dan berdoa sekali lagi? Apa penerapan perbuatan Daniel ini? Daniel 10 ayat 1 hingga 2 mengatakan, pada tahun ketiga pemerintahan Koresh, raja orang Persia, suatu firman dinyatakan kepada Daniel yang diberi nama Belsazar.
firman itu benar dan mengenai kesusahan yang besar, maka dicamkannya Allah firman itu dan diperhatikannya Allah penglihatan itu. Pada waktu itu aku, Daniel, berkabung 3 minggu penuh. Nah, apa artinya berkabung ini, saudara? Inilah yang disebut di dalam tajuk topik yang pertama kita, Daniel berpuasa dan berdoa sekali lagi. Untuk apa, saudara? Kalau kita lihat, saudara, Daniel begitu gemetar. Mengapa? Tidak lama selepas pembinaan semula bait suci bermula, orang Samaria menghantar surat kepada Quraisy untuk menghentikan kerja tersebut. Daniel takut pembangunan semula bait suci terhenti. Jadi Daniel memutuskan untuk berpuasa dan berdoa selama 3 minggu, termasuk Paskah. Dia berusia hampir 90 tahun pada ketika itu. Jadi dia tidak memilih puasa yang ketat, tetapi kembali kepada diet ringan seperti yang diikutinya ketika dia tiba di Babel, diet dan air vegetarian. Apa yang boleh kita pelajari dari reaksi Daniel ini? Yang kita boleh pelajari, saudara, dari doa Daniel, yaitu penerapan doa Daniel kepada kita ialah yang pertama, kita harus bertekun dalam doa walaupun permohonan kita tidak dijawab serta-merta. Kedua, kita harus mengabdikan waktu untuk berdoa bagi orang lain, karena ada sesuatu yang istimewa tentang doa perantaraan. Ketiga, doa menggerakkan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang konkret dan nyata. Oleh itu, marilah kita berdoa senantiasa, apapun jenis doa kita. Seterusnya topik yang kedua, penglihatan tentang putra. Apa artinya ini, saudara? Daniel 10 ayat 4 hingga 9 menceritakan ini. Apa yang berlaku kepada Daniel di dalam ayat ini? Apa yang dilihat oleh Daniel dan apa penerapan ayat ini kepada kita? Daniel 10 ayat 5 mengatakan, ku angkat mukaku, lalu kulihat tampak seorang yang berpakaian kain lenan dan berikat pinggang emas dari Ufas. Dalam kisah ini, saudara, Daniel melihat sesuatu atau seseorang. Siapa lelaki atau putra itu atau manusia itu yang berpakaian lenan? Yang pertama, penglihatan itu sama dengan yang ada di dalam Wahyu pasal yang pertama. Inilah penjelasannya, saudara, di mana memakai lenan, Daniel 10 ayat 5, Wahyu 1 ayat 13. Orang itu memakai lenan. Kemudian orang yang dilihat oleh Daniel itu memakai tali pinggang emas. Dalam Ulangan 10 dan kemudian Wahyu 1. Kemudian Daniel melihat muka itu atau muka orang itu muka seperti kilat, mata seperti obor, dan kakinya tembaga atau gangsa. Nah, saudara, kalau kita lihat dalam Wahyu 1, manusia dalam Wahyu 1 itu adalah Yesus sendiri. Jadi lelaki dalam Daniel 10 ayat 5 hingga 6 haruslah Yesus yang telah berinkarnasi. Seperti Yohanes, Daniel juga jatuh tersungkur ke tanah pada penglihatan Kristus. Orang-orang yang bersamanya juga ketakutan dan lari. Peristiwa ini berlaku di sebelah sungai Tigris. Nah, apa yang berlaku, saudara? Penjelmaan kehadiran Tuhan membuatkan dia begitu terkejut. Walau apapun ketakutan yang dialaminya ketika itu, penglihatan Daniel menunjukkan bahwa Tuhan mengawal sejarah. Sesungguhnya Tuhan memberikan Daniel dengan satu rangka sejarah manusia sejak dari zaman Nabi sehingga kepada penubuhan kerajaan Tuhan. Penerapannya, saudara, Tuhan selalu mendengar dan menjawab doa kita yang bersungguh-sungguh. Seterusnya, saudara, apa yang berlaku, apa yang dilihat oleh Daniel? Daniel dijamah oleh malaikat. Daniel 10 ayat 10 hingga 19 menceritakan ini. Apa yang berlaku setiap kali malaikat menyentuh Daniel, dan apa makna dan penerapan peristiwa ini? Daniel 10 ayat 17 hingga 18 mengatakan,
Masahkan aku, hamba Tuanku ini, dapat berbicara dengan Tuanku? Bukankah tidak ada lagi kekuatan padaku dan tidak ada lagi nafas padaku? Lalu dia yang rupanya seperti manusia itu menyentuh aku pula dan memberikan aku kekuatan. Siapa ini saudara? Nah, dalam cerita ini, dalam kisah ini saudara, Daniel pengsan. Dia tidak berasa seperti menerima wahyu pada masa itu. Namun dia dikuatkan oleh sentuhan malaikat 3 kali sebelum wahyu berkelanjutan. Di mana sentuhan pertama, ayat yang ke-10 hingga 14, dengar. Daniel diberitahu bahwa Tuhan telah mendengar doanya. Jibril menerangkan atau menjelaskan rencana Tuhan. Kemudian sentuhan kedua, yaitu bercakap. Ayat yang ke-15 hingga 17. Daniel boleh bercakap dan meminta kekuatan yang dia perlukan. Kemudian sentuhan ketiga, yaitu mendapat kekuatan. Ayat 18 hingga 19. Kini Nabi sudah bersedia menerima wahyu dalam Daniel 11. Nah, inilah keadaannya saudara apabila Daniel dijamah oleh malaikat. Seterusnya, apa yang berlaku kepada Daniel saudara? Tajuk yang ketiga, yaitu Daniel melihat satu konflik yang besar. Daniel 10 ayat 20. Apa konflik besar ini? Apa yang diberitahukan kepada Daniel di dalam ayat ini? Apa kaitannya dengan kita zaman ini? Daniel 10 ayat 20 mengatakan, lalu katanya, tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sebentar lagi aku kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia, dan sesudah aku selesai dengan dia, maka pemimpin orang Yunani akan datang. Apa artinya ini saudara? Mari kita belajar bersama-sama. Saudara, sebelum mengungkapkan apa yang akan terjadi pada umat Tuhan di zaman akhir, ayat 14, malaikat itu menunjukkan realiti rohani yang tidak terlihat oleh kita manusia, yaitu malaikat dan iblis sedang berjuang untuk mempengaruhi keputusan atau pilihan kita. Ayat 13, malaikat surgawi menarik tirai dan memperlihatkan kepada Daniel perang kosmik yang berlaku di belakang tabir sejarah manusia. Sebaik sahaja Daniel mula berdoa, pertempuran rohani bermula di antara surga dan bumi. Makhluk-makhluk surgawi memulahkan perjuangan dengan Raja Persia untuk membiarkan orang-orang Yahudi meneruskan pembinaan semula Ka'bah itu. Selama 3 minggu Daniel berpuasa, yaitu 21 hari, Jibril berjuang untuk melawan pengaruh musuh pada Raja Koresh. Nah, apa artinya ini saudara? Pertempuran rohani itu berlangsung selama semua zaman Koresh, Raja Persia, bahkan sampai masa pemerintahan Darius, Raja Persia. Peperangan rohani ini sama nyatanya seperti hari ini saudara. Sebagai Jibril, kita juga memerlukan bantuan Mikael di dalam peperangan ini. Saudara, topik yang kelima, apa yang dilihat oleh Daniel dalam penglihatan? Daniel melihat putra yang berkemenangan. Daniel 10 ayat 21 menceritakan ini. Siapa Mikael ini? Bagaimana Yesus mencapai kemenangan dalam konflik kosmik ini? Daniel 10 ayat 21 mengatakan, namun demikian, aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tercantum dalam kitab kebenaran. Tidak ada satu pun yang berdiri di pihakku dengan tetap hati melawan mereka, kecuali Mikael, pemimpin itu. Apa yang berlaku nih saudara? Siapa yang menonjol? Siapa watak utama dalam cerita ini? Kita perhatikan saudara, watak yang paling menonjol di dalam buku Daniel adalah tokoh yang dipanggil sebagai anak manusia. Daniel 7:13. Siapa itu? Atau panglima bala tentara. Daniel 8:11. Akhirnya
kita mengetahui bahwa namanya adalah Mikael, yang bermaksud yang seperti Tuhan. Dia datang menolong Jibril dalam konflik terhadap Raja Persia. Daniel 10:13. Malaikat ini memanggil makhluk surgawi ini sebagai Mikael, pemimpinmu. Dan Daniel 10:21, yaitu putra umat Tuhan. Mikael juga muncul di dalam buku Daniel sebagai dia yang mendampingi umat Tuhan. Dari Yudas 1:9 kita mengetahui bahwa Mikael juga dipanggil sebagai penghulu malaikat, berperang dengan syaitan dan membangkitkan Musa. Wahyu 12:17 menggambarkan Mikael berdiri sebagai pemimpin bala tentara surgawi yang mengalahkan syaitan dan malaikat-malaikat yang jatuh. Oleh itu, Mikael tidak lain adalah Yesus Kristus. Empire Persia mempunyai panglima tertinggi, satu kuasa rohani yang berdiri di belakang pemimpin manusia, manakala umat Tuhan mempunyai panglima besar Mikael di pihak mereka yang melangkah maju untuk berperang dan memenangi perang kosmik bagi pihak mereka. Ketika kita menghadapi kuasa kejahatan, kita boleh mempunyai iman kepada Yesus, juara kita. Dia telah mengalahkan syaitan di awal pelayanannya. Kadang-kadang kita melihat sekeliling dan keadaan kelihatan sungguh teruk. Keganasan, keruntuhan moral, rasuah, dan penyakit timbul di mana-mana. Seorang musuh dicipta bukan daripada daging dan darah, menyerang kita dari semua sisi dengan begitu ganas. Namun, tidak kira betapa sukarnya pertempuran yang kita hadapi, Yesus berjuang untuk kita dan berdiri sebagai putra dan imam besar kita di bait suci surgawi. Pena inspirasi menegaskan kepada kita, mengikuti Kristus bukan kebebasan dari konflik. Ia bukan permainan kanak-kanak. Ia bukan keresahan rohani. Semua kesenangan dalam pelayanan Kristus bermakna kewajiban suci dalam pertemuan konflik yang terjadi. Mengikuti Kristus bermaksud peperangan keras, kerja keras, peperangan melawan dunia, daging, dan syaitan. Kesenangan kita adalah kemenangan yang diperolehi oleh Kristus dengan sungguh-sungguh, keras peperangan. Saudara, dari pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini, kita boleh menyimpulkan, kita mengetahui ada peperangan yang tidak kelihatan, yang menjelaskan peristiwa di luar pengetahuan orang ramai tentang konflik besar. Namun kita ada jaminan bahwa kita tidak bersendirian dalam peperangan ini. Seorang putra yang telah menang berjuang bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Tuhanlah yang mengawal sejarah dan peristiwa di dunia kita. Apapun kekhawatiran kita, serahkan dan mohon pertolongan Tuhan dengan pengakuan seperti Daniel. Dan berharaplah hanya kepada Tuhan dengan penuh keyakinan. Saudara, begitulah ringkasan sekolah sahabat kita. Moga ini menolong dan menjadi berkat pada setiap kita dalam pembelajaran sekolah sahabat kita pada minggu ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau begitu baik, menolong kami dan membantu kami dalam pembelajaran sekolah sahabat kami hari ini dan sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapa. Engkau mendengar, menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.